Selamat pagi, kelompok kami akan mempresentasikan hasil rangkuman artikel jurnal prediksi financial performance for listed companies in Thailand during the transition period, a class Bennett approach using logistic regression and random forest algorithm. Yang pertama, abstrak. Studi ini mengembangkan model prediksi kinerja keuangan perusahaan setelah IPO dengan menggunakan regresi logistik dan algoritma random forest. Hasilnya random forest lebih akurat dalam memprediksi dan ditemukan bahwa faktor internal perusahaan sebelum IPO dan jumlah dana yang dihimpun mempengaruhi kinerja keuangan, terutama pada tahun kedua hingga tahun ketiga setelah IPO. Namun dana yang terlalu besar justru berdampak negatif. Model ini membantu perusahaan membuat keputusan strategis untuk sukses jangka panjang di pasar saham. Berikutnya, industrian dan background of the problem. Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor internal perusahaan dan jumlah dana yang diperoleh saat initial public offering atau IPO mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan setelah go public di Thailand. Studi ini menggunakan pendekatan tahun transisi relatif 1-3 tahun setelah IPO untuk menghasilkan model prediksi kinerja menggunakan regresi logistik ordinal dan random forest berdasarkan data 134 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand 2002 hingga 2021. Kontribusi utama yang pertama ada mengembangkan model prediksi kinerja pasca IPO berdasarkan faktor internal dan dana IPO, mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi kinerja keuangan tiap tahun transisi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi jumlah dana IPO yang optimal. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan investasi pada perusahaan baru go public. Thailand dipilih karena merupakan salah satu pasar IPO terbesar di Asia Tenggara. Jika Anda butuh dalam bentuk Berikutnya, literatur review. Jurnal ini secara cermat mengkaji dan mensintesis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik prediksi kinerja keuangan, khususnya pada konteks perusahaan yang baru saja terdaftar di Bursa Efek atau setelah Initial Public Offering atau IPO. Penekanan diberikan pada identifikasi faktor-faktor penentu kinerja dan metodologi yang telah digunakan sebelumnya. Pentingnya prediksi kinerja keuangan dan periode transisi IPO. Tinjauan pustaka diawali dengan menegaskan signifikansi prediksi kinerja keuangan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi investor, prediksi ini krusial untuk keputusan alokasi modal dan manajemen risiko. Bagi manajemen internal, pemahaman tentang potensi kinerja membantu dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan mitigasi risiko operasional. Sementara bagi regulator, ini penting untuk menjaga stabilitas pasar dalam melindungi investor. Jurnal ini secara spesifik menyoroti periode transisi setelah IPO. Periode ini seringkali penuh ketidakpastian karena perusahaan menghadapi ekspektasi pasar yang lebih tinggi, peningkatan pengawasan, dan tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan. Oleh karena itu, memprediksi kinerja di fase ini lebih kompleks dan penting. Literatur sebelumnya mungkin telah membahas kinerja pasca IPO, tetapi studi ini berusaha mengisi kekosongan dengan fokus yang lebih spesifik pada periode transisi dan bagaimana kapabilitas pra-IPO mempengaruhinya. Berikutnya, determinants and internal capability. Ini adalah inti dari pembahasan dalam tinjauan pustaka jurnal ini. Peneliti mengacu pada studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa karakteristik inheren perusahaan sebelum go public memiliki dampak signifikan pada kinerja pasca IPO. Faktor-faktor ini biasanya diukur melalui rasio keuangan. Terdapat 5 rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya rasio lancar, rasio cepat.
Literatur sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang kuat cenderung memiliki fondasi yang lebih stabil. Lalu yang kedua, leverage atau solvabilitas. Tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai asetnya, misalnya rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap aset. Tingkat leverage yang optimal dapat mendorong pertumbuhan, tetapi leverage yang berlebihan dapat meningkatkan rasio finansial. Lalu yang ketiga, profitabilitas. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari operasinya, misalnya margin laba bersih, return of asset, return of equity. Rasio profitabilitas yang tinggi secara konsisten menjadi indikator kinerja keuangan yang sehat. Lalu yang keempat, efisiensi operasional. Seberapa efektif perusahaan mengelola aset dan operasinya untuk menghasilkan pendapatan, misalnya perputaran aset, perputaran persediaan. Efisiensi yang baik menunjukkan manajemen yang kompeten. Lalu yang kelima, yang terakhir, ukuran perusahaan. Seringkali diukur dengan total aset atau pendapatan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki keuntungan skala ekonomi, akses yang lebih mudah ke pembiayaan, atau reputasi yang lebih mapan, meskipun ukuran saja tidak menjamin kinerja. Lalu, tinjauan akan memberikan contoh penelitian-penelitian spesifik yang mengaitkan rasio ini dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan di pasar saham. Determinan eksternal, meskipun fokus utama studi ini pada kapabilitas internal, tinjauan pustaka mungkin juga mengakui peran faktor-faktor makroekonomi, misalnya PDB, inflasi, suku bunga, dan kondisi industri, misalnya tingkat persaingan, regulasi industri, sebagai konteks yang mempengaruhi kinerja. Namun, tujuan jurnal ini adalah mengisolasi dampak dari faktor internal yang dapat dikendalikan atau diamati sebelum IPO. Selanjutnya, bagian research design atau metode penelitian. Yang pertama ada dari data yang diperoleh atau dikumpulkan itu dari 134 perusahaan yang exclude sektor keuangan dan jasa, di mana 134 perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Thailand antara rentang waktu 2003 sampai 2018. Data keuangan dikumpulkan itu yang pertama dari sebuah perusahaan, yaitu 1 tahun sebelum dia IPO atau Initial Public Offering, dan juga 3 tahun setelah dia IPO. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu IPO pada tahun 2009, maka yang akan diambil datanya itu di tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012. Sumber data itu dari Bursa Efek Thailand, lalu Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand, juga website resmi dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki data tidak lengkap, bangkrut atau merger, selama periode studi ini itu tidak diikut sertakan atau tidak diambil datanya. Lalu yang kedua ada measurement of variables. Ada dependent variables dan independent variables. Untuk dependent variables yang ingin dipredik di sini pada studi ini adalah financial performance dari sebuah company. Pengukurannya dari financial performance ini merupakan agregasi dari ROA atau return on asset, ROE, atau return on equity, dan ROS atau return on sales. Jadi untuk financial performance itu pengukurannya ROA tambah ROE ditambah ROS. Lalu selanjutnya kita ada independent variables. Pada independent variables terdapat beberapa variabel. Yang pertama adalah financial strength yang diukur dari 4 hal, yaitu company size, liquidity, leverage,
dan juga tangibility. Company size itu berbicara tentang total aset dari sebuah perusahaan itu. Liquidity itu adalah total current asset setelah dikurangi oleh total liabilitas mereka. Leverage adalah total liabilitas mereka. Tangibility adalah total fixed asset mereka. Yang kedua ada operational efficiency. Itu ada cost of goods sold, ada asset utilization, ada retention, ada net profit margin. Cost of goods sold itu adalah berapa sih yang dibayarkan perusahaan untuk memproduksi barang yang dia jual. Yang kedua adalah seberapa efisien aset yang dimiliki perusahaan itu untuk menghasilkan. Lalu retention di sini studi ini measurementnya retained earnings dibagi net income. Lalu net profit margin itu adalah margin keuntungan bersih dari perusahaan. Yang terakhir ada amount of fund raised atau berapa banyak yang di raise pada saat IPO. Di sini kita tahu ada yang namanya research gap. Research gap itu adalah celah atau kesenjangan dalam penelitian yang ada, di mana pertanyaan atau masalah belum terjawab atau belum terselesaikan dalam bidang penelitian tertentu. Ini bisa berupa perbedaan antara hasil penelitian yang ada dengan fakta di lapangan, atau kekurangan informasi dalam penelitian sebelumnya. Dalam artikel jurnal, Predicting Financial Performance for Listed Companies in Thailand during the Transition Period, a class-based approach using logistic regression and random forest algorithm. Berikut adalah research gap yang ditunjukkan sebagai dasar kenapa kok variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya itu digunakan. Jadi bisa dilihat pada tabel 1 ini. Ini merupakan kumpulan dari studi-studi sebelumnya. Lalu kalau kita lihat di yang paling bawah itu ada tulisan this study. Dan kita lihat bahwa this study itu memasukkan variabel-variabel yang pada penelitian sebelumnya tidak atau belum dimasukkan atau tidak lengkap. Jadi studi ini mengkompilasi dari berbagai macam studi, lalu mengambil semua variabel dari studi-studi yang digunakan sebelumnya dijadikan satu, menjadi jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Jadi inilah research gap dari artikel jurnal ini. Lalu selanjutnya ada research framework. Jadi yang pertama, research ini akan dilakukan correlation analysis, tentu setelah semua data telah dikumpulkan. Lalu step 2 itu ada prediction of firms financial performance. Di sini ada 2 step. Yang pertama dilakukan logistic regression, dan yang kedua dilakukan random forest algorithm. Baru dilakukan evaluasi atau evaluate models performance. Lalu selanjutnya di step 3 itu adalah determining the importance of independent variables. Jadi ingin dilihat variabel independennya itu seberapa penting sih untuk setiap variabel itu. Lalu untuk step 4 itu adalah assessing the impact of the amount of funds raised during the IPO. Ingin melihat seberapa besar pengaruh dari banyaknya uang yang di raise pada saat IPO. Itu untuk research frameworknya. Lalu selanjutnya untuk metode seperti pada judul artikel jurnal ini. Pada penelitian terdahulu itu pernah dilakukan prediksi financial performance berdasarkan numerical value menggunakan analisis regresi. Tetapi akurasi tersebut hanya 50% atau dapat dikatakan tidak akurat. Oleh karena itu, dalam studi ini digunakan class-based approach untuk mengklasifikasi financial performance perusahaan. Jadi dibagi menjadi 3, high, medium, sama low financial performance.
Teknik yang digunakan dalam studi ini seperti pada judul artikel itu adalah logistic regression dan random forest algorithm untuk memprediksi financial performance berdasarkan class-based approach. Jadi jika sebuah perusahaan A itu mempunyai probabilitas 45% untuk high performance, 30% untuk medium performance, dan 25% untuk low performance, berdasarkan tadi logistic regression dan random forest algorithm, maka perusahaan A akan diprediksi memiliki high performance ke depannya. Itu secara garis besar. Nah, logistic regression itu merupakan model statistik untuk memprediksi hasil kategorikal. Yang di sini menggunakan ordinal logistic regression karena hasil dibagi menjadi 3 kelas berurutan. Kalau kita lihat di sini ada gambar dari pernyataan rumus matematisnya dari studi ini. Lalu ada random forest algorithm, itu merupakan metode machine learning berbasis kumpulan beberapa decision tree. Prediksi akhir itu ditentukan dengan voting mayoritas dari semua pohon, melatih model dengan supervised learning, menggunakan data berlabel, menggunakan gene index untuk menentukan pembagian data terbaik, validasi dengan tenfold cross-validation untuk menghindari overfitting. Sedangkan terakhir, dalam research design untuk performance evaluation of the prediction model, terdapat 2 matriks yang digunakan untuk evaluasi, yakni tingkat accuracy dan juga yang disebut sebagai area under the curve. Tingkat accuracy itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi total jumlah prediksi. Nah, untuk matriks accuracy itu biasanya dianggap cukup untuk mengevaluasi model regresi logistik karena mengukur kinerja secara keseluruhan. Namun karena di sini kita menggunakan metode kedua yaitu random forest algorithm. Random forest algorithm itu mendapatkan manfaat dari penggabungan akurasi dan AUC atau area under the curve. Karena AUC itu merupakan metrik yang kuat dan dapat ditafsirkan yang mengurangi dampak ketidakseimbangan kelas. AUC yang mewakili area di bawah kurva erosi, receiver operating characteristic, itu dihitung menggunakan pendekatan one versus all atau OVA. Metode ini melatih model untuk membedakan antara setiap kelas dan kelas yang tersisa. AUC kemudian ditentukan untuk setiap kelas dan AUC keseluruhan untuk model dihitung dengan merata-ratakan AUC individual. Kurva erosi memberikan ringkasan grafis kinerja model klasifikasi dengan memplot true positive rate terhadap false positive rate pada ambang batas klasifikasi yang berbeda. Jadi di bawah ini adalah gambar yang dapat dilihat true positive rate dan false positive rate serta penjelasannya untuk setiap komponen. Menurunkan batas klasifikasi menyebabkan perluasan klasifikasi positif yang mengarah pada peningkatan TPR dan FPR. AUC lebih disukai daripada tingkat akurasi karena tidak dipengaruhi oleh ambang batas yang dipilih atau skala probabilitas, menjadikannya metrik yang kuat untuk mengevaluasi kinerja model. Setelah mengevaluasi kinerja antara model regresi logistik dan model hutan acak atau random forest algorithm, model yang dengan akurasi yang lebih tinggi akan dipilih untuk penyelidikan lebih lanjut dalam langkah-langkah berikutnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian result and discussion. Pada subbab Pearson correlation analysis itu tujuannya itu untuk menguji apakah terdapat korelasi linear yang tinggi antara variabel independen untuk mendeteksi suatu multikolinearitas. Nah, kemudian itu juga melihat sejauh mana masing-masing variabel independen berkorelasi dengan variabel dependen, terutama di performa keuangan. Lalu yang ketiga yaitu menentukan apakah variabel-variabel tersebut bisa dapat digunakan langsung dalam model prediktif atau perlu interaksi. Lalu dari hasil analisis kami yaitu yang pertama tidak ada multikolinearitas karena korelasi tertinggi hanya sebesar 0,415 di antara liquidity and leverage. Lalu untuk semua nilai korelasi antara variabel independen yang kurang lebih dari 0,7 kurang dari 0,7 menunjukkan bahwa tidak ada dua variabel
bebas yang terlalu mirip atau tumpang tindih dalam informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua, hubungan dengan variabel dependen, yaitu performa keuangan, di mana tidak ada variabel independen tunggal yang memiliki korelasi baik positif maupun negatif terhadap performa keuangan. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa tidak cukup hanya menggunakan satu variabel bebas saja untuk membuat prediksi akurat, melainkan perlu kombinasi atau interaksi antar variabel. Lalu yang ketiga, signifikansi statistik. Nah, di sini sudah disebutkan secara nilai P itu secara eksplisit untuk semua korelasi. Tapi disebutkan bahwa tingkat signifikasi 0,95 atau alfa sama dengan 0,05 yang digunakan sebagai acuan. Nah, korelasi negatif antara liquidity leverage ini mungkin masuk akal karena semakin tinggi likuiditasnya, perusahaan mungkin tidak terlalu bergantung pada utang. Lalu untuk subbab yang 4.2 yaitu Pearson Correlation Analysis. Nah, di subbab ini itu membahas pembangunan dan evaluasi model prediktif terhadap performa keuangan perusahaan yang baru terdaftar di pasar modal atau stock exchange di Thailand. Nah, dua pendekatan yang digunakan itu yaitu logistic regression atau pendekatan statistik dan random forest yaitu pendekatan machine learning dengan tujuan memprediksi performa perusahaan itu berdasarkan data keuangan 1 tahun sebelum IPO dan dana hasil IPO. Di subbab 4.2.1 di mana kita menggunakan logistic regression results, yaitu dengan hasilnya akurasi prediksi sebesar 55,55% di test set dan 61,94% di overall. Nah, akurasi terbaik itu mencapai untuk prediksi tahun pertama setelah IPO. Lalu model logistic regression itu memberikan output berupa probabilitas untuk tiap kelas. Dan prediksi ini itu ditentukan berdasarkan probabilitas yang tertinggi. Nah, di sini itu model ini itu cukup menjanjikan di tahun pertama karena prediksinya itu menggunakan dari setahun sebelum IPO. Nah, namun akurasi cenderung moderat dan tidak sebaik model machine learning. Lalu kita masuk ke subbab yang dimana kita menggunakan random forest algorithm results. Nah, kenapa kita menggunakan random forest itu sebagai pendekatan machine learning berbasis ensemble learning. Nah, di sini variabel input sama seperti pada regresi logistik yang dimana proses stunning hyperparameter menggunakan grid research. Seperti contohnya yaitu max depth and jumlah trace. Nah, validasi dilakukan dengan 10-fold cross validation untuk meningkatkan generalisasi model. Nah, di sini akurasi prediksinya sebesar 66% di test set dan 72,14% secara overall. Untuk area undercurve-nya itu rata-rata senilai 0,7449. Nah, area undercurve yang tertinggi pada tahun pertama yaitu 0,8135 dan kedua senilai 0,7823. Untuk tahun ketiga turun menjadi 0,6388 yang dimana menandakan prediksi makin sulit seiring waktu. Nah, dari hasil interpretasinya dari random forest ini mengungguli regresi logistik dalam hal akurasi dan area undercurve ini. Nah, kemampuan untuk menangkap hubungan non-linear dan interaksi kompleks antara variabel membuat random forest ini lebih cocok untuk data keuangan yang dinamis. Nah, model ini juga robust terhadap outlier dan multikolinearitas yang menjadikannya pilihan yang lebih kuat untuk prediksi jangka menengah. Lalu kemudian kita masuk ke subbab 4.3, Importance of Independent Variables. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel bebas yang dimana yang paling berpengaruh dalam menentukan performa keuangan perusahaan setelah IPO. Nah, penentuan ini dilakukan dengan pendekatan feature importance dari algoritma random forest berdasarkan nilai Gini importance. Nah, kita menggunakan metode random forest yang memungkinkan perhitungan feature importance yaitu sejauh
mana sebuah variabel berkontribusi terhadap pemisahan atau split data yang meningkatkan akurasi klasifikasi. Nah, ukuran ini dikenal sebagai Gini importance. Semakin besar nilainya, maka semakin penting peran variabel tersebut dalam prediksi. Nah, penilaian ini dilakukan untuk masing-masing tahun setelah perusahaan listing, yaitu tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga, sehingga bisa terlihat perubahan pengaruh antar tahun. Kita lanjut ke hasil analisis. Yang pertama yaitu tahun pertama setelah IPO. Di sini yang variabel yang paling penting adalah aset tangibility atau TAN. Nah, di sini artinya itu dalam waktu dekat setelah IPO, aset tetap perusahaan menjadi indikator paling utama dalam menentukan apakah perusahaan akan memiliki performa tinggi atau performa rendah. Nah, di sini kemungkinan karena aset tetap mencerminkan fondasi fisik dan kestabilan awal operasional perusahaan. Lanjut ke tahun yang kedua setelah IPO. Pengaruh aset tangibility menurun drastis. Variabel paling dominan yaitu fund raise, dana hasil IPO, dan net profit margin. Di sini efisiensi dalam mengubah penjualan menjadi laba bersih, yang artinya pada fase pertumbuhan pasca IPO, efektivitas penggunaan dana IPO dan efisiensi operasional mulai mengambil alih peran penting dalam kinerja keuangan. Nah, kita lanjut ke tahun ketiga setelah IPO. Di sini fund dan NPM itu tetap menjadi dua variabel yang paling penting. Variabel lain ini memiliki pengaruh lebih kecil dan tidak konsisten antar tahun. Di sini ada notes, yaitu timing effect itu sangat signifikan karena ini itu memperkuat argumen bahwa model prediksi keuangan harus mempertimbangkan tahun relatif terhadap IPO, bukan hanya berdasarkan tahun kalender biasa seperti itu. Untuk subbab yang 4.4 yaitu the impact of the amount of funds raised during IPO. Nah, bagian ini itu bertujuan untuk menggali pengaruh kuantitas dana yang diperoleh perusahaan saat IPO terhadap kinerja keuangan jangka pendek dan menengah. Nah, di sini penulis artikel ini untuk menggunakan data dan ilustrasi kasus untuk menjelaskan pola hubungan dana IPO terhadap performa perusahaan setelah listing. Di sini tahun pertama setelah IPO itu, dana hasil IPO itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap performa keuangan karena periode awal setelah IPO itu yang masih merupakan fase penyesuaian dan restrukturisasi, sehingga penggunaan dana ini belum berdampak langsung terhadap laba. Nah, tahun ketiga setelah IPO, hubungan positif itu mulai terlihat antara jumlah dana IPO dengan kinerja keuangan. Nah, namun hanya sampai titik tertentu setelah melewati ambang batas optimal dan pengaruhnya menjadi negatif, yang artinya dana yang terlalu besar justru berpotensi menurunkan kinerja, terutama jika dialokasikan secara tidak efisien. Di sini case study-nya dalam artikel ini itu menunjukkan bagaimana perusahaan yang memperoleh dana besar tetapi mengalokasikannya kepada investasi non-inti atau ekspansi yang prematur mengalami penurunan performa dibanding perusahaan yang lebih konservatif. Nah, hasil interpretasinya itu hasil ini mendukung adanya non-linear relationship antara dana IPO dan performa keuangan. Lalu implikasinya tidak cukup melihat besarnya dana IPO, tetapi harus mengevaluasi strategi penggunaan dana dan struktur organisasi pasca IPO. Itu bagi investor. Lalu bagi perusahaan itu perlu perencanaan matang terhadap penggunaan dana hasil IPO. Lalu kita masuk ke 4.5, results comparison with related literature. Nah, di sini dapat dilihat hasil kita membandingkan dengan artikel-artikel yang lain. Nah, dari hasil membandingkan ke artikel lain itu, di sini kenapa kok harus membandingkan? Karena dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bidang prediksi performa keuangan perusahaan, khususnya dalam konteks pasca IPO dan penggunaan pendekatan statistik serta machine learning. Dari hasil penelitian ini konsisten dengan literatur terlebih dahulu mengenai determinan internal dan eksternal performa keuangan perusahaan setelah IPO. Nah, dengan demikian artikel ini itu tidak hanya memperkuat bukti empiris yang ada, tetapi juga
Memperluas pendekatan metodologis dalam studi prediksi performa keuangan perusahaan publik, khususnya di negara berkembang. Lalu berikutnya, managerial implications. Temuan akademis dari penelitian ini dalam saran-saran praktis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pasar modal. Implikasi ini bersifat strategis dan taktis bagi manajemen perusahaan, terutama perusahaan yang akan atau baru IPO. Fokus strategis pada fondasi pra-IPO. Temuan penelitian ini menggarisbawahi dalam tanda kutip persiapan sebelum IPO sangatlah vital. Manajemen harus secara proaktif memperkuat internal capabilities mereka, sehingga menjaga tingkat likuiditas yang sehat, mengelola struktur utang secara bijaksana, memastikan profitabilitas yang konsisten, dan meningkatkan efisiensi operasional. Ini bukan hanya untuk menarik investor awal, tetapi sebagai fondasi jangka panjang untuk kinerja pasca IPO. Pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen dapat menggunakan pemahaman tentang faktor-faktor penentu untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Misalnya, jika model menunjukkan bahwa tingkat utang tertentu sangat mempengaruhi kinerja, manajemen dapat mempertimbangkan kembali strategis pembiayaan mereka, manajemen ekspektasi, dan komunikasi. Dengan memahami faktor-faktor yang memprediksi kinerja, manajemen dapat lebih realistis dalam menetapkan ekspektasi internal dan eksternal, serta berkomunikasi secara lebih transparan dengan investor mengenai potensi risiko dan peluang. Identifikasi area peningkatan. Hasil model dapat membantu manajemen mengidentifikasi area secara spesifik, di mana perusahaan mungkin lemah dibandingkan dengan pesaing yang berkinerja baik, sehingga memungkinkan mereka untuk memfokus upaya perbaikan. Berikutnya, bagi investor atau individu dan institusional. Analisis due intelligence yang lebih mendalam. Investor tidak boleh hanya terpikat oleh cerita atau buzz di sekitar IPO. Mereka harus melakukan due intelligence yang mendalam dengan menganalisis secara cermat kapabilitas internal perusahaan sebelum IPO, seperti yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu rasio likuiditas, leverage, probabilitas, dan lain-lain. Profitabilitas dan lain-lain. Data historis perusahaan sebelum IPO adalah harta karun informasi, penyaring investasi yang efisiensi, model, prediksi atau prinsip-prinsip yang mendasari dapat digunakan sebagai alat penyaring untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk berkinerja baik di periode transisi pasca IPO. Ini membantu mengoptimalkan waktu dan sumber daya dalam proses seleksi investasi. Berikutnya, manajemen risiko portofolio. Dengan mengidentifikasi perusahaan yang memiliki risiko kinerja buruk, investor dapat menghindari atau mengurangi eksposur mereka terhadap investasi berisiko tinggi di awal fase listing. Sebaliknya, mereka dapat mengalokasikan modal ke perusahaan dengan prospek kinerja yang lebih kuat, strategi exit yang terinformasi. Bagi investor awal, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat membantu dalam menentukan waktu exit yang optimal dari investasi mereka. Lalu berikutnya, bagi pembuat kebijakan dan regulator pasar modal, misalnya Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek. Pengembangan kebijakan perlindungan investor. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan atau mempengaruhi regulasi yang bertujuan melindungi investor, terutama yang tertarik pada IPO. Misalnya, mereka dapat mendorong pengungkapan informasi yang lebih rinci mengenai kapabilitas pra-IPO, peningkatan transisi dan standar pelaporan. Jurnal ini secara implisit
mendukung pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan yang memungkinkan investor dan analis untuk mengakses data capabilities internal yang akurat dan relevan. Lalu, edukasi pasar. Regulator dapat menggunakan temuan ini sebagai bagian dari program edukasi investor untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, menjelaskan pentingnya analisis fundamental dalam memilih investasi IPO, pemantauan pasar yang lebih efektif dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko. Regulator dapat mengembangkan sistem pemantauan yang lebih akurat untuk mengidentifikasi perusahaan yang mungkin mengalami kesulitan finansial di periode transisi, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan jika diperlukan. Singkatnya, bagian implikasi manajerial menjembatani antara teori dan praktik, menunjukkan bagaimana hasil penelitian ini tidak hanya menambah pengetahuan akademis tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi para pengambil keputusan di dunia bisnis dan investasi. Berikutnya, conclusion. Ringkasan singkat studi. Penelitian ini membuat model prediksi kinerja keuangan perusahaan setelah IPO menggunakan logistic regression dan random forest dengan mempertimbangkan kapabilitas internal dan jumlah dana IPO. Hasilnya random forest lebih akurat. Faktor terpenting yang pertama, aset berwujud dominan dan di tahun pertama. Yang kedua, margin laba, biaya pokok, dan dana IPO lebih berpengaruh di tahun berikutnya. Model ini membantu perusahaan dan investor memahami dampak dana IPO terhadap kinerja pendukung mengambil keputusan. Keterbatasan hanya fokus di Thailand. Yang kedua, tidak mempertimbangkan industri, harga pasar, dan faktor eksternal. Yang ketiga, perlu metode lanjutan untuk versi akurat. Sekian dan terima kasih.